Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Saputra, NIM 2052061. Di sini saya akan menjelaskan tentang satelit. Yang pertama, satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Untuk dapat beroperasi, satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bentuk roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan belakangan Cina telah memiliki stasiun untuk melontarkan satelit ke orbitnya. Posisi satelit pada orbitnya ada tiga macam, yaitu low Earth orbit atau disingkat LEO, yaitu berjarak dengan 500 sampai 2000 km di atas permukaan bumi, dan medium Earth orbit atau disingkat MEO, berkisaran 8.000 sampai 20.000 km di atas permukaan bumi, dan geosynchronous orbit atau disingkat GEO yang berkisaran 35.786 km di atas permukaan bumi. Seluruh pergerakan satelit dipantau dari bumi atau yang lebih dikenal dengan stasiun pengendali. Cara kerja dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Jenis-jenis satelit. Pertama, satelit astronomis adalah satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang jauh. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Banyakkan satelit komunikasi menggunakan orbit geostron atau orbit geostasioner. Meskipun beberapa tipe terbaru menggunakan satelit pengorbit bumi rendah. Yang ketiga, satelit pengamat bumi adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit seperti satelit reconnaissance, tetapi ditunjukkan untuk menggunakan non-militer seperti pengamanan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dan lain-lain. Yang keempat, satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan radio sinyal yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik permukaan bumi. Salah satu satelit navigasi yang sangat populer adalah GPS, milik Amerika Serikat. Selain itu ada juga GLONASS milik Rusia. Bila pandangan antara satelit dan penerima di tanah tidak ada gangguan, maka dengan sebuah alat penerima sinyal satelit penerima GPS bisa diperoleh dari posisi di suatu tempat dengan ketelitian beberapa meter dari waktu nyata. Yang kelima, satelit mata-mata adalah satelit pengamat bumi atau satelit komunikasi yang digunakan untuk tujuan militer atau mata-mata. Yang keenam, satelit tenaga surya adalah satelit yang diusulkan dibuat di orbit bumi tinggi yang menggunakan transmisi tenaga gelombang mikro untuk menyorotkan tenaga surya kepada antena sangat besar di bumi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber tenaga konvensional. Berikut cara kerja satelit komunikasi. Satelit cenderung dikelompokkan berdasarkan atau orbit yang diikuti. Kedua hal ini erat kaitannya karena pekerjaan yang dilakukan satelit bisanya menentukan beberapa jauh jarak dari bumi, seberapa cepat ia harus bergerak, dan orbit yang harus diikutinya. Tiga kegunaan utama satelit adalah komunikasi, fotografi, pencitraan, dan survei ilmiah, navigasi. Cara kerja satelit komunikasi dijabarkan sebagai berikut. Satelit komunikasi adalah cermin luar angkasa yang dapat membantu memantulkan radio, TV, data internet, dan
jenis informasi lainnya dari satu sisi bumi ke sisi lainnya. Jika ada mengirim suatu seperti siaran TV dari suatu sisi bumi ke sisi lain, ada 3 cara yang kerja satelit yang terlibat. Pertama, ada uplink, di mana data dikirim ke satelit dan stasiun di bumi dan di bumi. Kedua, satelit memproses data menggunakan sejumlah transponder on-board atau penerima radio, amplifier, dan pemancar. Ini menggunakan sinyal yang masuk dan mengubah frekuensinya, sehingga sinyal yang masuk tidak bingung dengan yang keluar. Yang kedua, transponder yang berbeda di satelit yang sama digunakan untuk menangani stasiun TV yang berbeda yang dibawa pada frekuensi yang berbeda. Ketiga, uplink, di mana data dikirim kembali ke stasiun bumi dan lain di tempat lain di bumi. Cara kerja satelit hampir sama dengan kendaraan pada umumnya, karena satelit juga memiliki 2 bagian utama, yakni kendaraan umum itu sendiri dan hal khusus yang dibawanya atau muatan untuk melakukan tugas yang unik. Bagian kendaraan dari satelit disebut bus dan ini termasuk casing luar panel surya yang baterai yang menyediakan daya telemetri atau sistem yang dikendalikan dari jarak jauh yang mengirim data memantau dari satelit ke bumi dan perintah operasional kembali masuk arah lain. Pendorong roket untuk menjaga posisi dan bahan refleksi atau sistem lain atau pipa panas untuk melindunginya dari radiasi matahari dan menghilangkan panas. Sementara itu, muatan yang dibawa satelit atau transponder untuk satelit komunikasi, komputer, dan jam atom untuk menghasilkan sinyal waktu untuk satelit navigasi, kamera, dan komputer. Untuk gambar kembali ke data digital untuk satelit fotografi dan seterusnya. Berikut daftar pustaka. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.